Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Kotrun Nada Sabila dalam acara Seputar Info. Senang sekali rasanya kali ini saya akan menemani Anda dalam waktu 15 menit ke depan bersama narasumber saya saat ini yang tentunya berkompeten dalam bidangnya, yaitu langsung saja kita sambut Mas Abdul Cukup. Oke, Mas Abdul Cukup. Kali ini aku mau bincang-bincang, tanya-tanya sekilas tentang self-healthy. Apa kamu tahu? Ya. Kayaknya asing bar. Healthy, mental Iya. healthy Iya ya. betul itu. Berarti kesehatan mental ini Mbak Nadia. Ya. Kalau menurut Mas Cukup sendiri, kesehatan mental remaja saat ini tuh gimana sih? Apalagi dengan maraknya teknologi media sosial yang sekarang tuh banyak sekali orang tuh punya. Bagaimana tuh? Tentu untuk zaman sekarang atau generasi dalam Indonesia itu dibagi menjadi 3 ya. Ada generasi Y, generasi Z, Iya. ya atau Y itu biasa disebut milenial. Mm-mm. Generasi Z itu seperti kita, itu generasi Z. Dalam penggunaan media sosial tentu generasi kita itu lebih banyak tentunya, apalagi mau menghadapi bonus demokrasi tentunya Iya, Indonesia. betul. Bentar lagi ya. Iya, pada 2045 itu Mbak Bella. Jadi kesehatan mental bagi generasi Z itu penting sekali Mbak Bella. Sekarang maraknya itu ada namanya self healing. Iya betul. Betul? Nah itu untuk kesehatan mental kita. Bagaimana caranya kita itu mengontrol emosi kita supaya supaya tidak stres. Nah harapannya generasi muda-muda ini itu bisa mengontrol emosi diri kita masing-masing untuk menghadapi permasalahan-permasalahan hidup tentunya. Tapi kalau misalkan kita tuh bermain HP terus setiap hari itu juga nggak baik ya? Nggak baik tentunya, apalagi ya kita harus sebagai kaum muda generasi Z itu harus produktif. Apa yang saya katakan tadi itu akan menghadapi bonus demografi tentu harus diisi dengan kegiatan-kegiatan yang produktif. Gitu Mbak Bella. Oke. Kalau Mas Cukup sendiri tuh gimana kesehatan mentalnya? Apakah baik-baik saja? Alhamdulillah mungkin untuk selama ini itu masih sehat ya. Buktinya nggak Buktinya masih bisa jalan-jalan. Iya. Buktinya nggak jalan-jalan sambil ketawa-ketawa sendiri. Itu menandakan masih sehat alhamdulillah. Oke. Nah itu. Tapi tentu kita sama pemuda generasi Z itu pasti menghadapi masalah-masalah yang menimbulkan mental kita itu down gitu. Seperti mungkin terlalu banyak kebutuhan ataupun terlalu banyak tekanan dari tugas ataupun yang lainnya. Tapi kita harus juga pinter dalam mengolah emosi kita, seperti atau self healing, seperti jalan-jalan ataupun self healing itu kan juga macam-macam ya. Iya betul, tergantung dari kitanya seperti apa. Mungkin teman-teman di rumah juga pernah jalan-jalan, pernah mendengarkan musik ya. Boleh. Itu juga untuk meningkatkan kesehatan mental kita untuk menghadapi banyaknya tekanan seperti itu. Berarti tergantung kita masing-masing ya, mau bagaimana menyikapinya. Kalau Mas Cukup sendiri tuh sekarang kegiatannya tuh apa? Supaya mentalnya tuh lebih baik. Mungkin bisa main TikTok atau apa gitu. Kebetulan saya juga kaum rebahan ya, jadi TikTok mesti ada lah ya. Saya kira di semua teman-teman di rumah pun mendownload TikTok seperti itu. Tapi kalau saya sendiri, self healing saya sendiri itu lebih sukanya jalan-jalan Mbak Nadia. Jalan-jalan sama siapa nih? Tentunya ya sama keluarga, teman ya seperti itu. Ataupun mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif seperti itu. Seperti apa contohnya? Seperti ikut organisasi. Kebetulan saya juga dari SMP juga
suka organisasi. Anak aktivis ya. Bisa dibilang seperti itu Mbak. Karena emang kelihatan anak yang aktivis sama enggak tuh cara ngomong itu emang berbeda gitu. Anak organisasi ya. Ngomongnya Cara sembarangan. ngomongnya. Enggak lah, kita kan anak baik-baik. Iya, Ngomongnya juga amin. harus baik. Betul. Oke, mungkin Mas Cukup bisa kasih tips-tips supaya kesehatan mental kita tuh baik. Untuk remaja sekarang tuh gimana? Kasih tips buat pemirsa yang di rumah. Tentu kita harus positive thinking terhadap Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala ya, husnuzon ya. Iya, betul. Apapun di dunia ini itu pasti akan baik-baik saja. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri Masya yusra. Allah. Di setiap kesusahan pasti ada kemudahan Mbak Bella ya. Jadi selalu positive thinking, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu Tuhan itu memberikan ujian itu sesuai dengan kemampuan hambanya. Seperti itu ya Mbak. Itu harus husnuzon. Terus harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa, lakukan kegiatan-kegiatan yang positif dan tanamkan pada diri bahwa diri kita itu bisa seperti orang lain tanpa mengikuti gaya orang lain. Menjadi Harus diri sendiri gitu ya. seperti itu. Tapi kan terkadang tuh ada gimana ya, kayak ngerasa insecure gitu kalau melihat orang lain. Nah itu tuh gimana supaya kita tuh nggak putus asa, nggak banyak mengeluh, lebih bisa bersyukur tuh gimana tuh caranya? Ya, untuk insecure itu masih marak juga ya untuk Iya. zaman Kalau sekarang tuh sekarang. udah banyak banget ya. Ya, Lihat cewek cantik sedikit langsung insecure, Insecure. lihat cowok ganteng sedikit langsung insecure tuh Iya. gimana caranya? pasti semuanya itu melalui proses yang Proses. sangat panjang. Kita harus mengerti apa yang ada di dalam diri kita, kelemahan dan kekurangannya itu Mbak. Jadi jangan memandang bahwa semua orang itu harus dituntut sama seperti itu. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di seputar info setelah jeda yang satu ini. Oke, kembali lagi bersama saya pemirsa. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya nih. Tadi kan kita membahas tentang organisasi ya. Organisasi itu kan ada banyak banget gitu, bermacam-macam. Pasti kita sebagai remaja juga pusing kan kalau mikir ini itu dan sebagainya. Apalagi kita sebagai mahasiswa itu ranggap-ranggap gitu loh, jobnya ada yang jadi organisasi aktivis sekaligus menjadi pekerja dan sebagainya. Itu gimana supaya kita bisa mengontrol emosi kita, mental kita gitu, supaya tidak down. Ya, kebetulan saya juga mengikuti organisasi banyak juga Mbak Bella. Banyak. Di desa juga ada, terus di organisasi pelajar ya ada. Tapi yang terpenting itu kita harus mengontrol diri kita, kemampuan diri kita, bagaimana caranya untuk mengatur dari sisi waktu ataupun emosional Mbak. Tentunya semakin banyak organisasi yang diikuti, ya ada namanya kelebihan, ada namanya kekurangan tentunya ya. Bagaimana caranya kita memanajemen waktu, memanajemen emosi ketika ada permasalahan itu, jangan dibawa ke sekolah ataupun kuliah ataupun keluarga seperti itu. Masalah organisasi dibawa ke keluarga itu jangan, gitu. ataupun pertemanan itu akan merusak segalanya semua. Entah itu emosional di keluarga ataupun dalam circle pertemanan ataupun di kuliah, itu akan mempengaruhi. Tentu itu harus dari diri kita sendiri, bagaimana cara mengelola emosi itu supaya kita tetap profesional, tetap menjadi diri kita sendiri seperti itu. Harus sabar juga berarti ya kalau begitu. Tentu gitu. Tapi kalau saya pribadi ya, kalau cewek tuh emang susah mau ngontrol emosi tuh. Iya, Apalagi kalau detik-detik mau datang bulan tuh hawanya Iya, emang nggak bro, bisa ya. dikontrol gitu loh. emang untuk yang saya amati untuk cewek itu kebanyakan itu circle ya,
membentuk circle-circle kalau nggak ada bestie-nya itu susah Iya sekali. betul. Kalau misalnya Iya. kita nanti mau KKL Iya, harus betul. sama bestie duduknya. Iya, Kalau harus. enggak ikut. Entah di perkuliahan ataupun di organisasi, pasti Betul. itu yang namanya bestie itu harus melekat. Nah itu yang harus kita kontrol seperti itu ya, bahwasanya Berarti kita harus semua- netral gitu ya. semua di dunia ini pasti akan menemukan orang-orang baru Mbak Bella. Ini makanya untuk yang cewek-cewek itu jangan terlalu nyaman dengan bestie. ya cukup ada berapa sahabat untuk tukar pikiran ataupun Cerita, berbagi cerita gitu. tapi kalaupun kuliah ataupun organisasi itu harap yang mencarinya itu harus circle yang baik untuk menggiring supaya diri kita juga baik. Seperti misal untuk perkuliahan itu carinya yang sing bisa disebut orang yang rajin-rajin supaya kita supaya terbawa. Betul, ikut rajin gitu ya. Iya. Itu Mbak Bella. Gitu. Tapi kalau cowok sendiri tuh sama nggak sih kayak gitu nggak? Ada circle-nya nggak? Kalau cowok sendiri kayaknya lebih self healingnya itu ke main sembarangan sendirian. Sembarangan tuh maksudnya gimana? Dalam tanda kutip main sembarangan itu main ya sendirian kemana gitu, sendirian mandiri butuh gitu. ketenangan sendiri seperti itu. Jalan-jalan sendiri, entah ya jauh dari keramaian lah seperti itu Mbak Bella. Mungkin kalau yang cewek lebih Harus bareng-bareng bercerita gitu ya. Yang penting gak ngosip, cerita yang bermanfaat lah. Masya Allah, Mbak Bella ini rupanya Islami sekali. Tapi nggak semua cewek kayak gitu. Ada juga cewek yang emang nggak suka keramaian, nggak suka bareng-bareng, Iya, emang mandiri gitu. Ya, itu Nggak tergantung semuanya dari- sih, tergantung dari masing-masing kepribadian mereka itu seperti apa. Iya, Kita nggak tergantung bisa dari menyamaratakan. introvert atau extrovert Nah, itu. iya betul. Kalau saya pribadi sih orangnya netral. Kalau berteman sama siapa aja, nggak punya bestie. Oh, ya. Ya, jadi saya kalau mau satu kelompok sama ini tuh biasa aja, nggak harus sama dia, nggak harus apa-apa sama dia gitu, netral aja sih. Malah bagus seperti itu Mbak Bella. Oke, terus kalau Mas Cukup sendiri pernah nggak sih ngerasain di titik dimana lagi down-downnya gara-gara pusing banget gitu, terus gimana solusinya mental itu bisa semangat lagi tuh? Ya. Tentu semua orang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang namanya broken home ataupun dan yang lainnya itu Banyak lah ya masalah. Ya masalah itu semuanya saya kira relatif ya, semua orang itu berbeda-beda. Tapi saya pernah mengalami di salah satu titik yang itu terendah mental saya itu pernah sekali. Ketika mungkin lulus SMK ya, mungkin itu bingung sekali mau kerja ataupun Kuliah kuliah. gitu, dilema ya. Semua yang lulusan SMK pasti orang tuanya itu menginginkan anaknya kerja enggak. Tapi dalam diri kita itu kadang pinginnya kuliah. Itu dilema itu seperti itu. Itu tidak sinkron gitu ya. Ya, dengan keinginan. kadang memikirkan kok saya masih kuliah, yang lain udah kerja, Iya. bisa membahagiakan orang tua. Itu Betul. ada titik itu seperti itu. Tapi yang terpenting kita itu harus mempercayai diri kita sendiri. Bagaimana caranya supaya kita itu berpositif thinking tadi. Saya yakin saya bisa seperti itu. Harus Mungkin bukan waktu ini untuk saya sukses, mungkin waktu lain. Mengingatkan pada diri kita sendiri berkaitan dengan waktu. Ini masalah waktu saja. Berarti harus tetap positive thinking, semangat, jangan Iya. putus asa gitu ya. Orang itu ada yang namanya seperti bunga, ada waktu mekarnya sendiri-sendiri seperti Oke. itu. Sekarang harapan Mas Cukup buat pemuda-pemudi zaman sekarang nih, gimana Ya. harapannya buat pemirsa juga, buat saya juga, buat motivasi gimana? Silakan. Saya juga pemuda, jadi mungkin nggak enak sekali untuk
memiliki harapan ya, karena masih sama-sama pemuda nih. Tapi satu yang Sekali, saya ingin pemirsa. sampaikan itu salah satunya yang terpenting itu buktikan bahwa kita itu bisa kepada semua orang ataupun orang tua. Percaya diri untuk menuju kesuksesan. Banggakan orang tua, teman-teman terdekat, ataupun orang-orang yang kita cintai yang dekat dengan kita. Seperti itu. Harapannya ya semua untuk menuju bonus demokrasi itu harus produktif ya teman-teman. Harus Pemuda produktif, kita. teman-teman. Jangan rebahan terus nih. Oke. Ya, seperti itu Oke, Mbak Bella. terima kasih banyak Sama-sama. waktunya Mas Cukup. Semoga sukses selalu. Amin. Bisa Mudah-mudahan membanggakan Mbak kedua orang tua. Bella juga. Oke pemirsa, sekian acara seputar info. Kali ini kita sudah mendapatkan beberapa motivasi dari narasumber kita. Dan jangan bosan-bosan menonton seputar info di sini karena besok akan tayang lagi bersama saya Kotrun Sabila. Sampai jumpa. Tapi di kamera kok. Di kamera kan. Orang katon no, lah kok kuwi sih, kok mulai? Kan gue genop berarti.